Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai penerapan downstream dan upstream laba atas transaksi antar perusahaan. Anggota kelompok kami ada Mutia Hana Masita, Winda Harisma, dan saya Nafisatul Masuro. Yang pertama, penjualan downstream dan upstream. Kalau penjualan downstream, penjualan perusahaan induk kepada perusahaan anak dari atas ke bawah. Kalau penjualan upstream, penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk dari bawah ke atas. Pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba. Contoh soalnya, misal laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Penjualan untuk perusahaan induk 600.000. Harga pokok penjualannya 300.000. Jadi laba kotor 300.000. Dikurangi dengan beban 100.000. Jadi laba perusahaan induk yang terpisah adalah 200.000. Untuk penjualan perusahaan anak sebesar 300.000 yang dikurangi dengan HPP 180.000 dan laba kotornya 120.000 dikurangi dengan beban 70.000, jadi laba bersih perusahaan anak 50.000. Dan dari contoh soal sebelumnya, penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah 100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 20.000. Perhitungan hak minoritas. Jika penjualan antar perusahaan bersifat downstream, dari atas ke bawah, laba penjualan yang belum direalisasi sebesar 20.000 direfleksikan dalam akun penjualan dan HPP perusahaan induk, dan laba bersih perusahaan anak sebesar 50.000 sama dengan laba transaksi antar perusahaan yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih perusahaan anak 50.000 dikalikan dengan 20% sama dengan 10.000. Kalau untuk penjualan antar perusahaan yang bersifat upstream, laba yang belum direalisasi sebesar 20.000 direfleksikan dalam akun penjualan dan HPP perusahaan anak, serta laba yang direalisasi perusahaan anak sebesar 30.000. Perhitungan laba hak minoritasnya adalah sebagai berikut. Laba bersih perusahaan anak 50.000 yang belum direalisasi dikali 20% sama dengan 6.000. Perhitungan laba bersih konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi komparatif perusahaan induk dan perusahaan anak yang memiliki 80% menurut dua asumsi. Perbedaan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi menurut kedua asumsi itu terletak pada perhitungan beban hak minoritas. Hal ini disebabkan karena eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan serta laba persediaan antar perusahaan adalah sama, tanpa memandang apakah penjualan tersebut bersifat downstream atau upstream. Berikut perhitungannya. Perusahaan afiliasi mungkin saja terlibat dalam transaksi persediaan simultan upstream dan downstream secara serentak. Dalam kasus semacam ini, perusahaan tersebut harus mengeliminasi baik penjualan atau pembelian upstream maupun downstream. Ini juga belum terjual sampai akhir tahun. Dapat diasumsikan secara sederhana bahwa kedua transaksi itu tampak saling meng-offset. Neraca konsolidasi yang benar untuk persediaan harus sebesar $160.000. Laba bersih konsolidasi juga akan dilebih sajikan sebesar $40.000. Berikut perhitungannya. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagang dijual kembali oleh perusahaan induk kepada entitas lainnya. Namun, laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya
atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Asumsikan bahwa Salt Corporation atau perusahaan anak menjual barang dagang yang dibelinya seharga $7.500 kepada Park Corporation atau perusahaan induk seharga $20.000 selama tahun 2006. Dan bahwa Park Corporation menjual 60% dari barang dagang itu kepada pihak luar selama tahun tersebut seharga $15.000. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi adalah $5.000 atau harga perolehan $3.000 tetapi dimasukkan dalam persediaan Park $8.000. Jika Salt melaporkan laba bersih tahun 2006 sebesar $50.000. Bagian A. Jika Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki 100%, mencatat 100% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba dari perusahaan anak. Investasi Salt $50.000, laba dari sorter $50.000. Menangguhkan 100% laba persediaan yang belum direalisasi, laba dari Salt $5.000, investasi dalam Salt $5.000. Ayat jurnal tunggal sebesar $45.000, $50.000 dikurangi $5.000 dikali 100%. Bagian B. Jika Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki 75%, mencatat 75% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba dari perusahaan anak. Investasi dalam Salt $37.500, laba dari sorter $37.500. Menangguhkan 75% laba persediaan yang belum direalisasi, laba dari Salt $3.750, investasi dalam Salt $3.750. Ayat jurnal tunggal sebesar $45.000, $50.000 dikurangi $5.000 dikali 75%. Pengakuan laba antar perusahaan antar penjualan kepada pihak luar. Pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal terhadap perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi berlawanan dengan pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Asumsikan bahwa tidak ada transaksi antar perusahaan antar Park dan Salt selama tahun 2007, bahwa Salt perusahaan anak yang memiliki Park sebesar 75% dan bahwa Salt melaporkan laba tahun 2007 sebesar $60.000. Park mencatat bagiannya atas laba Salt menurut metode ekuitas sebagai berikut. Jurnal mencatat 75% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba perusahaan anak. Investasi dalam Salt $45.000, laba dari sorter $45.000. Yang kedua, mencatat realisasi 75% laba dari persediaan Salt sebesar $5.000 yang direalisasikan dari tahun 2006 selama tahun 2007. Laba dari Salt $3.750, investasi dalam sorter $3.750. Berikut adalah tabel pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada pihak luar. Laporan laba rugi penjualan Park $250.000, 75% Salt $150.000, penyesuaian dan eliminasi debit $20.000, kredit 0, laporan konsolidasi $380.000. Laba dari sorter Park $33.750, 75% Salt 0, penyesuaian dan eliminasi debit $33.750, kredit 0, laporan konsolidasi 0. Harga pokok penjualan Park dikurangi $100.000, 75% Salt dikurangi $80.000, penyesuaian dan eliminasi debit $5.000, kredit $20.000, laporan konsolidasi dikurangi $165. Beban Park dikurangi $50.000, 75% Salt dikurangi $20.000, penyesuaian dan eliminasi debit 0, kredit 0, laporan konsolidasi dikurangi $70.000, beban hak minoritas $15.000 dikurangi $5.000 dikali 25%. Park 0, 75% Salt 0, penyesuaian eliminasi 0
dan laporan konsolidasi dikurangi 11.250. Laba bersih Park 133.750, 75% salt $50.000, penyesuaian eliminasi 0, laporan konsolidasi $133.750. Neraca persediaan Park $10.000, 75% salt 0, penyesuaian dan eliminasi 0, debit 0, kredit $5.000, laporan konsolidasi $5.000. Investasi dalam sorter Park 0, 75% salt 0, penyesuaian eliminasi debit 0, kredit $33.750, laporan konsolidasi 0. A. Mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal. B. Menyesuaikan harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar perolehan bagi entitas konsolidasi. C. Mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam sorter dengan saldo per 1 Januari 2006. Contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream. C Corporation adalah perusahaan anak Peak Corporation yang dimiliki 90% yang diakuisisi secara tunai seharga $94.500.000 pada tanggal 1 Juli 2006. Ketika aktiva bersih C terdiri dari modal saham sebesar $100.000 dan laba ditahan $5.000, biaya bunga Peak atas kepemilikan 0% C sama dengan nilai buku nilai wajar kepemilikan yang diperoleh $105.000 dikali 90% dan karenanya tidak diperlukan alokasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Jawab: mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal, menyesuaikan harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar perolehan bagi menyesuaikan harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar perolehan bagi entitas konsolidasi, mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam sorter dengan saldo per 1 Januari 2006. Berikut adalah tabel konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream. Laporan laba rugi penjualan Park $275.000, 75% salt $160.000, penyesuaian dan eliminasi debit 0, kredit 0, laporan konsolidasi 0, total $435.000. Laba dari sorter Park $48.750, 75% salt 0, penyesuaian dan eliminasi debit $48.750, kredit 0, laporan konsolidasi 0. Harga pokok penjualan Park kurangi $120.000, 75% salt $85.000, penyesuaian dan eliminasi debit 0, kredit $5.000, laporan konsolidasi $5.000, dan total kurangi $200.000. Beban Park dikurangi $60.000, 75% salt dikurangi $15.000, penyesuaian dan eliminasi 0, laporan konsolidasi 0, total dikurangi $75.000. Beban hak minoritas $60.000 dikurangi $5.000 dikali 25%. Park 0, 75% salt 0, penyesuaian dan eliminasi 0, laporan konsolidasi 0, total dikurangi $16.250. Laba bersih Park $143.750, 75% salt $60.000, penyesuaian eliminasi 0, laporan konsolidasi 0, dan total $143.750. Neraca investasi dalam salt Park 0, 75% 0, penyesuaian eliminasi kredit $48.750, debit $3.750, laporan konsolidasi $48.750. Hak minoritas 1 Januari 2007 Park 0, 75% salt 0, penyesuaian dan eliminasi debit $1.250, kredit 0, laporan konsolidasi 0. A. Mengeliminasi penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal, menyesuaikan harga pokok penjualan dan persediaan akhir ke dasar perolehan bagi entitas konsolidasi, mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam sorter dengan saldo per 1 Januari 2006.
Contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Smith Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 80%, Puch Corporation yang diperoleh dengan harga $480.000 pada tanggal 2 Januari 2006. Ketika ekuitas pemegang saham Smith terdiri dari modal saham sebesar $500.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Smith yang diperoleh, sehingga tidak ada perbedaan biaya atau nilai buku yang ditimbulkan dari penggabungan usaha. Smith Corporation secara rutin menjual persediaan kepada Puch Corporation. Data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Penjualan kepada Puch selama tahun 2007 sebesar $300.000. Laba perusahaan direalisasi dalam persediaan Puch 31 Desember 2006 $40.000. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Puch 31 Desember 2007 $30.000. Piutang usaha dan utang usaha antar perusahaan per 31 Desember 2007 $50.000. Metode ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2006, akun investasi Puch dalam Smith memiliki saldo sebesar $568.000 yang terdiri dari ekuitas dan aktiva bersih Smith sebesar $600.000 dengan $750.000 kali 80% dikurangi 80% dari jumlah $40.000. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Puch per 31 Desember 2006 dari penjualan upstream. Selama tahun 2007, Puch membuat ayat jurnal berikut ini untuk memperhitungkan investasinya dalam Smith menurut metode ekuitas. Sebagai berikut. Selanjutnya, mencatat laba dari Smith pada tahun 2007 yang dihitung sebagai berikut. Ekuitas dalam laba bersih Smith $100.000 kali 80% ditambah 80% dari laba yang belum direalisasi yang ditanggung sebesar $40.000 pada tahun 2006 dikurangi 80% dari $30.000 laba yang belum direalisasi per 31 Desember 2007 dengan jumlah $88.000. Akun investasi Puch dalam Smith meningkat sebesar $88.000 berupa laba dari Smith selama tahun 2007 dan berkurang sebesar $40.000 berupa dividen yang diterima dari Smith. Jadi, akun investasi dalam Smith sebesar $568.000 pada tanggal 31 Desember 2006 meningkat sebesar $616.000 pada tanggal 31 Desember 2007. Jumlah ini digabung dengan informasi kompatibel lainnya untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan yang terpisah secara lengkap. Ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi Puch Corporation dan perusahaan anak di paragraf 5-8 ayat jurnal kerja pada paragraf 5-8 disajikan dalam bentuk jurnal sebagai berikut. Dan ini adalah contoh kertas kerja konsolidasi Puch Corporation dan perusahaan
anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam bentuk rupiah. Berikut ini adalah tabelnya. Selanjutnya, ini adalah bentuk jurnal dari kertas kerja konsolidasi tersebut. Selanjutnya, ayat jurnal kertas konsolidasi yang disajikan pada paragraf 5-8 berupa dengan ayat jurnal pada ilustrasi Pick and See. Hanya ayat jurnal B yang mengalokasikan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal puts antara investasi dan Smith 80% dan hak minoritas 20% yang berbeda dengan signifikan. Alokasi diperlukan karena laba yang belum direalisasi berasal dari penjual upstream dan telah dimasukkan dalam laba yang dilaporkan Smith untuk tahun 2006. Bagian puts atas laba yang direalisasi sebesar $40.000 hanya 50%. Sisanya yang 20% berhubungan dengan hak minoritas sehingga sebesar $8.000 perlu dibebankan untuk mengurangi hak minoritas awal dari $150.000. 20% dari ekuitas yang dilaporkan Smith sebesar $750.000 menjadi $142.000. 20% dari ekuitas yang telah direalisasi oleh Smith sebesar $710.000 dalam kurung $750.000 dikurangi $40.000 pada tanggal 31 Desember 2006. Hak minoritas dalam menghitung beban dalam minoritas tahun 2007 perlu menyelesaikan laba bersih yang dilaporkan oleh Smith dengan laba yang belum direalisasi sebelum mengalihkannya dengan persentase hak minoritas. Perhitungannya adalah laba bersih yang dilaporkan oleh Smith sejumlah $100.000 ditambah laba persediaan 2006 yang direalisasi pada tahun 2007 $40.000 dikurangi laba yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2003 jumlah $30.000. Laba Smith yang direalisasi pada tahun 2007 sebesar $110.000, persentase hak minoritas 20%, dan beban hak minoritas $22.000. Hak minoritas pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar $154.000 ditentukan dalam kertas kerja dengan menambah beban hak minoritas sebesar $22.000 dengan hak minoritas awal sebesar $142.000 dan dikurangi dengan dividen hak minoritas. Perhitungan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengecekan adalah mengurangkan laba persediaan yang belum direalisasi per 31 Desember 2007 dari ekuitas Smith per 31 Desember 2007 dan mengalihkan hasil ekuitas yang telah direalisasi oleh Smith dengan 20% hak minoritas $80.000 dikurangi $30.000 dikali 20% sama dengan $154.000. Keunggulan pendekatan ini adalah bahwa hanya laba yang belum direalisasi pada tanggal neraca yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.